Ada orang yang mengatakan begini, ulama yang dekat dengan Umaro itu ulama munafik. Ini bahaya ini Pak. Ini kata-kata ini gak ada sumbernya. Ulama yang dekat dengan pemerintah itu ulama ulama munafik. Itu salah total. Dia dapat dalil dari mana? Itu argumentasi yang sangat menyimpang. Itu meracuni umat. Saya ingin menjawabnya sekarang. Benarkah ulama yang dekat sama pemerintah, yang membantu pemerintah itu ulama munafik? Saya jawab begini, tergantung pemerintahnya. Kalau pemerintahnya londo, lan Jepang, sudah jelas itu munafik, karena dia membantu penjajah. Maka ada yang berkata begini Pak, Belanda itu pemerintah yang sah dulu, kata dia. Maka membantu Belanda sama saja membantu pemerintah yang sah. Enak aja. Belanda itu penjajah, iya Pak ya? Iya Pak ya? Penjajah. Lo kan dikatakan pemerintah yang sah, itu betul-betul sebuah penipuan, manipulasi itu. Jadi kalau kita ngebantu Belanda, ngebantu Jepang, membantu negara asing yang menjajah negara kita, itu namanya kemunafikan. Tapi kalau pemerintahnya wongnya dewe, orang kita sendiri yang sedang membangun bangsa ini, itu sebuah kewajiban. Makanya ingin saya tegaskan, man kharaja minas sultan, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia melawan negaranya, famata mitatan jahiliyah, maka dia matinya mati jahiliyah. Hati-hati, mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, bukan mati syahid, mati sangit. Matinya mati jahiliyah. Karena ada kan begitu orang mengatasnamakan agama tapi untuk melawan pemerintah yang sah. Maka kita sebetulnya punya kewajiban untuk mentaati pemerintah yang sah. Sampai-sampai Nabi mengatakan begini, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah membersamai orang yang setia dengan negaranya. Orang yang nggak setia dengan negara nggak akan ditolong oleh Allah. Orang yang setia dengan negara, maka dia akan dilindungi oleh Allah. Bahkan ada ancaman, watariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Melanggar batas akhir ajaran agama itu adalah memberontak kepada negara. Di dosa yang paling besar adalah melawan negara. Dalam sejarah kita, kelompok ekstrim kiri komunis, kelompok ekstrim kanan DITII atau radikalisme terorisme, mereka semua adalah kelompok. Salam Pancasila. Wah keren, kasih, silakan duduk. Baik, pada kesempatan kali ini saya langsung saja karena waktu kita tak banyak. Tema saya ambil pada kesempatan kali ini adalah Pancasila dan agama. Terkait dengan Pancasila dan agama, begini Bapak Ibu, Pancasila itu bukan agama, dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Cocok kata cocok? Jadi kalau ada yang membentur-benturkan kita, milih agama atau milih Pancasila, jangan mau. Itu jebakan itu namanya. Oleh karena itu, cara tegas ngejawabnya, kalau orang nyuruh milih agama atau Pancasila, Pancasila bukan agama. Dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila sesuai dengan ajaran agama. Makanya ada rekrutmen pegawai BPIP. Di tes terakhir ditanya oleh yang ngetes, bisakah salam Pancasila seperti tadi itu menggantikan Assalamualaikum? Kata yang dites bisa. Langsung dijabat tangannya oleh yang ngetes. Selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal ternyata dia. Mengapa gagal? Karena paradigmanya salah. Dianggapnya Pancasila itu ingin menggeser posisi agama. Kalau salam Pancasila bisa menggantikan Assalamualaikum, berarti ada kesan
Pancasila itu hendak menggeser agama. Pancasila bukan agama, tidak untuk menggantikan agama, tapi sesuai dengan ajaran agama. Saya cuplikan di Islam saja. Dulu Nabi itu hijrah dari Mekah ke Yathrib yang berubah nama menjadi Madinah. Nabi ketika hijrah sampai di Yathrib bikin negara. Negara pertama, nama negaranya negara kesepakatan. Jadi negara Madinah itu negara kesepakatan, bukan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam atau negara berlabel agama. Jadi ini jawaban kalau ada yang ngajak kita mendirikan negara Islam kayak NII sampai Al Zaitun yang geger kemarin, atau Khilafatul Muslimin atau Hizbut Tahrir misalnya yang ngajak kita mendirikan khilafah. Cara ngejawabnya begitu Bapak Ibu. Nabi tidak pernah mendirikan negara berlabel agama. Negara yang didirikan Nabi negara kesepakatan, namanya Madinah. Dan ini dijiplak oleh pendiri bangsa kita. Kita mendirikan negara kesepakatan. Kita nyebutnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pendiri bangsa kita jiplak itu apa yang disunahkan oleh Nabi. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran, tapi dasar negara Nabi Sahifatul Madinah, Piagam Madinah, yang terdiri dari 47 pasal. Kita ini sering dicekokin Bapak Ibu. Orang NII, Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, termasuk kelompok-kelompok radikal itu, mereka mengatakan Indonesia negara togut, Indonesia negara kafir, karena dasarnya bukan Al-Quran. Jawab kepada mereka, Nabi bikin negara, konstitusinya bukan Al-Quran, tapi Sahifatul Madinah, Piagam Madinah. Inilah yang dijiplak oleh pendiri bangsa kita. Kita memiliki Pancasila dan konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Piagam Madinah 47 pasal, kalau Undang-Undang Dasar 1945 37 pasal. Pasal yang lain itu pasal peralihan saja. Artinya Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh pendiri bangsa kita ini sudah nyontoh sudah Nabi. Belum lagi kalau kita preteli sila per sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, cocok dengan Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas ayat yang pertama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Al-Quran, surah An-Nahl ayat 90. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Ali Imran ayat 103, Al-Quran juga. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum, Asy-Syura ayat 38, Al-Quran juga. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, Al-Quran, surah Al-Maidah ayat yang ke-8. Jadi memang Pancasila sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan Al-Quran, dan sesuai dengan ajaran agama manapun. Cocok atau cocok? Ya tinggal ngamalin Bapak Ibu. Ya samalah. Al-Quran itu benar nggak? Benar kan? Al-haqqu min rabbik. Cuman Bapak Ibu, kita belum tentu mengamalkan semua nilai-nilai Al-Quran. Ya Pak ya? Karena kita manusia biasa. Pancasila dengan 5 silanya itu bagus, tapi kita belum tentu mengamalkannya. Terutama untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah kami semua, kita rakyat yang di bawah ini berharap, karena yang namanya pemimpin di Indonesia itu trias politika, ada eksekutif, presiden sampai ketua RT, ada legislatif,
legislator, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Ada yudikatif, yakni penegak hukum. Kita semua berharap agar trias politika, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif benar-benar memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan dulu. Jangan sampai kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan rakyat. Cocok kata cocok? Saya mengusulkan kepada Pak Suparno, nanti dalam proses legislasi bersama pemerintah daerah Provinsi Lampung, saya usul agar uang daftar ulang sekolah dihapuskan. Setuju ya Bu ya? Mahal. Sekolah negeri itu kok mahal banget ya. Belum lagi ada apa namanya uang komite. Judulnya sekolah gratis, komite aja yang mahal. Orang tua didikte untuk ngikutin kebijakan. Apalagi masuk SMK Pak, mahal betul. Kadang-kadang anak-anak kita nggak bisa ngambil ijazah kan? Begitu ngambil ijazah tagihannya 13 juta, 15 juta. Ini ada apa ini dengan pendidikan kita? Ini ada masalah ini. Wujudkan keadilan sosial itu sebetulnya dengan cara menggratiskan semuanya itu. Kemudian yang berikutnya, keadilan sosial juga berlaku untuk kita sesama masyarakat. Jangan hanya menuntut pemimpin untuk adil, kita juga harus adil juga. Bagaimana cara kita adil? Peduli dengan sesama. Yang kaya membantu yang miskin, yang bergaji berbagi. Setuju atau setuju? Karena begini Bapak Ibu, agama sebenarnya bukan di mimbar. Agama sebenarnya bukan pas megang mikrofon, tapi agama yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya Bang. Kalau dakwah itu dimegang mikrofon enak, ntar lagi saya tanda tangan Pak kwitansi. Kalau dakwah sebenarnya itu di mimbar Jumat di Bandar Lampung ini, turun khutbah habis Jumatan pasti diamplopin sama takmir masjid. Kalau masjid Jami Pak 500.000 sekali khutbah. Zaman Nabi nggak pernah khutbah diamplopin. Ya kalau dakwah itu di panggung-panggung pengajian akbar udah jelas. Panitia aja sudah telepon, Ustadz kira-kira ongkosnya berapa ya? Malu kita ditanya kayak gitu. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Kepedulian kita dengan sesama. Makanya kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Subangsaranlah sama orang muslim ini, berhentilah dulu bongkar pasang masjid itu, berhentilah dulu mempermewah masjid. Masih banyak orang yang susah, kita berbagi dengan sesama. Makanya saya kencang betul Pak kemarin mengkritik pembangunan Masjid Al-Jabar Jawa Barat. 1 triliun pakai APBD provinsi uang rakyat untuk membangun masjid. 1 triliun itu nolnya berapa sih Bu? 12. Itu kalau dibelikan lato-lato semua, tenggelam Lampung ini sama lautan lato-lato. Saking banyaknya uang segitu. Sedangkan di saat yang sama di Jawa Barat banyak anak nggak kebeli sepatu untuk sekolah. Sampai temannya patungan demi membelikan sepatu tadi itu. Saya ngomong begini Bapak Ibu karena Nabi yang mengingatkan, la taqumus sa'atu hatta yatabahaddasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingganya kerja umatku ini cuman bermewah-mewahan, berlomba-lomba bikin masjid, kata Nabi. Nabi tidak suka yang kayak gitu. Termasuk begini, saya dapat tamparan Bapak Ibu karena saya juga sering berangkatin orang umroh. Saya punya travel juga. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Iya Pak ya? Tuh yang kaya-kaya dengerin dulu. Bolak-balik umroh aja gawenya itu. Coba ada keluarganya yang susah, ada yang tetangganya sedang kepayahan, kontrakan sampai diusir. Ada nggak ya yang sampai diusir ya? No, langsung ada berarti kan?
diusir dari kontrakan dan lain sebagainya. Kita jangan sampai kehilangan kepedulian sosial. Dan subangsaran Bapak Ibu, yang kira-kira sudah mampu jangan bermental miskin. Orang Indonesia ini sugih-sugih tapi bermental miskin. HP-nya Android, ponsel pintar, kemana-mana selfie. Oh, lagi sosialisasi Pancasila selfie, fotonya begini, mulut dipengot-pengotin, pakai 2 jari. Tahu artinya nggak begini nih? Jadikan aku yang kedua. Itu maksudnya. Kondangan selfie, ke laut selfie, ke lembah hijau selfie, makan di Putih Minang selfie, dibilang melarat kesinggung, marah, nggak dapat bantuan bansos atau BLT, ngamuk. Ini di sana, kalau di sini pusatnya. Kadang-kadang yang nggak enak jadi ketua RT. Oh, lagi bagi bansos BLT itu, apa kata warga? RT sekilit. Keluarganya kebagian semua, kita mah enggak, mentang-mentang. Ya omongan begitu kan sampai ke ketua RT juga. Merah kuping. Nangis istri Pak RT. Apa kata istri Pak RT? Pak, kalau bagi bantuan saudara kita nggak usah kebagian lah. Oke, kata Pak RT. Orang lain semua kebagian, saudara enggak. Apa kata saudara? Enggak guna punya saudara jadi ketua RT. Orang kebagian, kita mah enggak. Akhirnya ketemu, walaupun saudara enggak teguran. Dilema sekarang ini, karena banyak orang bermental miskin. Rumahnya gedong tapi masih nerima PKH. Ya bayar. Ini fakta, bermental miskin. Saya sebel banget sama orang yang ngomong begini, enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Cangkemnya siapa lah itu? Ngomong gua asal jeplak aja. Saya nggak jauh-jauh lah. Saya baru berkeluarga itu sudah masuk Orde Reformasi tahun 2004. Di tahun 2004 saya berkeluarga itu, kalau tidak salah beras itu masih 700 rupiah sekilo itu. Cuman terus terang Pak, ada masa saya nggak kebeli beras. Pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan. Cuman sayangnya nggak ada undangan kendurenan karena belum ada yang mati. Kangen betul ada yang mati waktu itu. Nggak ada juga yang mati. Sampai besok keroncongan ketemu intip, tahu intip kan? Karena masak pakai kompor minyak ada intip itu. Nah intip yang sudah ditumpuk di dapur, dia rendam pakai air panas, lalu digalah pakai garam, dimakan. Beras itu 700 rupiah. Cuman saya nggak kebeli. Jadi jangan ngukur harga berasnya, ngukur daya belinya. Apalagi ngomong begini, enak zaman kuto. Kalau di belakang-belakang truk itu ya. Zaman dulu Bapak Ibu, saya pikir-pikir memang betul waktu saya masih kecil. Saya nggak pernah pening mikirin beras. Saya nggak pernah pening mikirin biaya sekolah. Yang pening Bapak Ibu saya. Cuma kalau dipikir-pikir zaman dulu Pak, yang punya TV di kampung saya cuman kepala suku. Orang Jawa nyebutnya Pak Bayan, orang Sumatera nyebutnya kepala suku. Cuman kepala suku, TV hitam putih, nontonnya di balik pintu. Lagi seru-serunya nonton, mati. Apa kata anak Pak kepala suku? Akinya habis. Bukan akinya habis, kita pulang hidup lagi TV-nya. Nyesek rasanya. Di kampung saya yang paling sugih punya motor, mereknya L2 Super. Sekarang semua rumah punya motor, semua rumah punya TV. Yuk kita berpikir tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yuk kita peduli dengan sesama. Berapa ini? Lanjut dikit lagi ya, tanggung. Yang berikutnya saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, antara beragama dan bernegara ini sejalan Bapak Ibu. Saya ingin tegaskan bahwasanya kesetiaan kita kepada negara itu ajaran agama. Makanya nggak perlu merasa rugi, nggak perlu merasa berdosa setia negara itu. Karena hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Umar ibn Khattab telah berkata, la islama illa bijamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan adanya negara. Makanya sebetulnya menyelenggarakan negara itu merupakan bagian dari ajaran agama, ajaran Islam.
Wala jama'ata illa bi imarah. Tidak ada negara kecuali terselenggaranya pemerintahan. Wala imarata illa bil ta'ah, dan tidak ada pemerintahan kecuali untuk ditaati. Maka kita sebetulnya punya kewajiban untuk mentaati pemerintah yang sah. Sampai-sampai Nabi mengatakan begini, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah membersamai orang yang setia dengan negaranya. Orang yang nggak setia dengan negara nggak akan ditolong oleh Allah. Orang yang setia dengan negara maka dia akan dilindungi oleh Allah. Bahkan ada ancaman, wa tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Melanggar batas akhir ajaran agama itu adalah memberontak kepada negara. Jadi dosa yang paling besar adalah melawan negara. Dalam sejarah kita, kelompok ekstrim kiri komunis, kelompok ekstrim kanan DITII atau radikalisme terorisme, mereka semua adalah kelompok-kelompok yang mengajak kita untuk melawan negara. Itu dosa yang paling besar. Nah, artinya memang setia kepada negara adalah bagian daripada ajaran agama itu sendiri. Kendati pun begini, yang namanya pemerintah, siapapun pemerintah yang terpilih sudah takdir Allah. Setuju nggak? Soalnya begini Pak, ini tahun politik ya. Saya ingin yakinkan sama Bapak Ibu, boleh beda pilih partai, ya Pak ya. Boleh beda pilih presiden, cocok atau cocok? Tapi siapapun calon presiden yang kita pilih, apapun partai yang kita coblos, yakin percayalah, Presiden Indonesia terpilih 2024 nanti sudah ditakdirkan oleh Allah. Jangankan presiden, daun yang jatuh saja itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, sekarang nama-nama sudah muncul, sudah mau masuk ke pendaftaran. Ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Rashid Baswedan. 3 nama yang sudah santer. Tapi mohon maaf, saya mau kampanye dikit ini. Disemprit sama Panwaslu Bawaslu nggak apa-apalah. Kalau saya Bapak Ibu, maunya saya yang jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, Pak Reza saya jadikan menteri dalam negeri. Pak Suparno saya jadikan menteri apa ya Pak? Menteri Perdagangan. Pak Basri walaupun sudah pensiun saya jadikan Kapolri langsung. Udah pensiun masih jadi menteri Kapolri. Tapi siapa yang memilih saya ya? Artinya memang kalau maunya kita, ngapain orang lain? Lebih baik kita kan? Tapi hukum dunia nggak sedemikian rupa. Siapapun presiden yang terpilih kita wajib mentaatinya. Saya tambahkan dikit lagi Bapak Ibu. Begini, ada orang yang mengatakan begini, ulama yang dekat dengan Umaro itu ulama munafik. Ini bahaya ini Pak. Ini kata-kata ini nggak ada sumbernya ini. Ulama yang dekat dengan pemerintah itu ulama ulama munafik. Itu salah total. Dia dapat dalil dari mana? Itu argumentasi yang sangat menyimpang. Itu meracuni umat. Saya ingin menjawabnya sekarang. Benarkah ulama yang dekat sama pemerintah, yang membantu pemerintah itu ulama munafik? Saya jawab begini, tergantung pemerintahnya. Kalau pemerintahnya londo, lan Jepang, sudah jelas itu munafik, karena dia membantu penjajah. Maka ada yang berkata begini Pak, Belanda itu pemerintah yang sah dulu kata dia. Maka membantu Belanda sama saja membantu pemerintah yang sah. Enak aja. Belanda itu penjajah, iya Pak ya? Iya Pak ya? Penjajah. Lo kan dikatakan pemerintah yang sah, itu betul-betul sebuah penipuan, manipulasi itu. Jadi kalau kita ngebantu Belanda, ngebantu Jepang, membantu negara asing yang menjajah negara kita, itu namanya kemunafikan. Tapi kalau pemerintahnya wongnya dewe, orang kita sendiri yang sedang membangun bangsa ini, itu sebuah kewajiban. Makanya ingin saya tegaskan, man kharaja minas sultan, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia melawan negaranya, famata mitatan jahiliyah, maka dia matinya mati jahiliyah. Hati-hati, mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, bukan mati syahid.
mati sangit, matinya mati jahiliyah. Karena ada kan begitu orang mengatasnamakan agama tapi untuk melawan pemerintah yang sah. Jangankan melawan Bapak Ibu, saya kasih bocoran informasinya ini berdasarkan nas yang sahih. Jangankan melawan, menghina kepala negara saja dosa besar. Kan keterangannya begini, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina kepala negara, maka dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Nah, hati-hati tuh yang pernah ngomong Jokowi Mukidi, ngomongin Jokowi pelongak-pelongok, masih mending kan ngomongin Jokowi Ndeso. Yang pernah ngomongin Jokowi Firaun, hati-hati itu penghinaan tuh. Apalagi kayak Rocky Gerung itu ngomong presiden bajingan tolol. Na'udzubillah. Kita aja Pak ganggu tetangga, tetangga bajingan tolol dibacok orang kita. Ya Pak ya? Ini kepala negara loh, bukan orang biasa. Iya, Presiden Jokowi tidak pernah mempidanakannya. Tapi ingat, ahanahullah, yang menghina kepala negara pasti suatu hari nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Yang katanya polongak desa itu Pak, bangun jalan tol. Indonesia dibangun sampai Aceh jalan tol itu. Tapi ada yang senep sama jalan tol nggak bisa dimakan. Enggak cangkemnya siapa yang mau makan jalan tol itu. Trans Sumatera dibangun Bapak Ibu, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Enggak di Sumatera, enggak di Jawa, tapi di Kalimantan. Papua dibangun. Kalau menurut hitungan saya yang awam matematika ini, membangun Papua itu Pak Bu, sampai kiamat tidak akan pulang modal. Tapi mengapa Pak Jokowi bangun Papua? Karena Papua saudara kita juga. Iya Pak ya? Tepuk tangan dulu. Biar saudara-saudara di Papua tahu kita juga saudara bersama mereka. Mereka juga berhak menikmati pembangunan. Freeport diambil alih, kebijakan hilirisasi, larangan impor bahan mentah. Indonesia sukses. Dan terakhir Bapak Ibu, Pak Presiden Jokowi memproyeksikan tahun 2045 nanti Indonesia diproyeksikan akan sejajar dengan semua negara maju yang ada di dunia internasional. Tapi syaratnya cuma dua Pak, syaratnya cuma dua. Satu, tidak ada gejolak di dalam negeri. Kita nggak gontok-gontokan, kita nggak perang saudara, tidak ada konflik horizontal di dalam negeri. Syarat yang kedua, Indonesia tidak diserang oleh bangsa asing. Jadi kita sebagai rakyat di bawah, yuk kita kuatkan. Selama rakyat bersatu, negara luar tidak akan mungkin ikut campur. Coba lihat Irak. Karena rakyat Irak tidak bersatu, akhirnya Amerika Serikat serang Irak. Matilah Saddam Hussein. Sampai sekarang Irak sengsara. Kita harus rapatkan barisan. Kalau negara kita diinvasi oleh negara luar, kita harus bersatu melawan penjajah tersebut. Baik, ini saja Bapak Ibu yang saya sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Kalau ingin lebih jelas, nonton channel YouTube saya, Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Tapi yang terpenting tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah wajib mensejahterakan rakyat, dan rakyat punya kewajiban untuk berbagi dengan sesama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.